Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada'i wa sholihin wal ulama'il amilin ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Fi hubbi sayyidina Muhammad nurul li badril huda mu'tammam. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Qalbi yahinnu ila Muhammad ma zala min wajdihi mutayyam. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ma li habibun siwa Muhammad khairir rasulin nabil mukarram. Allahumma salli ala
اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم في الحشر شافعنا محمد منجي الخلائق من جهنم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ميلاد سيدنا محمد أم القرى بلد مؤظم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أحيا الدجى زمنا محمد مولاه سلمه وكلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أدعوك أحمد يا محمد يا سيد الرسل المقدم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اشفع إلى الله يا محمد يوم القيامة كي أنعم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه وعلى آله
عتر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mudah-mudahan dengan bacaan salawat Nabi kita semua nanti di akhirat khususnya mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita besok di akhirat di hadapan Allah bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad, para nabi-nabi yang lain, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para ulama. Akhirnya kita semua oleh Allah dimasukkan ke dalam surganya yang penuh dengan nikmat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa hadir di Langgar Hidayah Kauman dalam keadaan sehat walafiat. Dalam rangka kita menghadiri pengajian rutin Jumat malam Sabtu yang sudah berjalan kurang lebih 15 tahun. Alhamdulillah, kehadiran kita pada malam ini mudah-mudahan mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kita amalkan di dunia ini, dan hasilnya bisa kita terima besok di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang kita dapatkan dari hasil kita mengikuti pengajian, apabila kita mengamalkan, berarti itu ilmu yang bermanfaat. Karena pada intinya kita mencari ilmu itu intinya adalah bisa kita amalkan sehingga masuk pada kategori ilmu yang bermanfaat dan mendapat barokah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau kita dapat amanat berupa ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama, lalu kita tidak mengamalkan, berarti itu bahasa yang lebih mudah kita ucapkan adalah sia-sia. Atau dalam bahasa lain itu ada kata-kata al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang kita dapatkan tanpa diamalkan bagaikan pohon yang tak berbuah itu. Jadi setiap kita mengikuti pengajian atau memang kita menghadiri acara pengkajian juga, mohon kepada Allah dengan hati yang tulus agar hasil itu dapat kita amalkan. Hadirin hadirat yang saya hormati dan saya banggakan, pada malam ini saya akan membawakan keberuntungan kita, keberhasilan kita mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan di dunia, bahkan nanti kita selamat di akhirat. Satu-satunya yang dapat kita lalui adalah dua jalur dalam kehidupan ini. Harus kita berkomunikasi. Pertama, kita
hablum minallah namanya. Nyambung kita kepada Allah. Senantiasa kita berkomunikasi, matur kepada Allah. Dengan cara kita memperbaiki hubungan itu dengan Allah, tentu dituntut kita bisa mendapatkan pengertian berupa ilmu pengetahuan itu. Yang kedua, kita harus hablum minan nas. Dalam hidup ini kita tidak bisa melepaskan diri interaksi kita dengan sesama. Kalau secara umum kepada semua manusia, kita harus bisa berkomunikasi, hubungan kita dengan sesama manusia itu dengan cara yang baik, berkomunikasi dengan baik. Di sini manusia, bukan memakai orang yang dibawa dengan identitas tertentu. Berarti hubungan kita dengan sesama manusia itu harus dijalin sedemikian rupa, tanpa melihat latar belakang baik sosial, budaya, agama, bahasa dan seterusnya. Yang jelas hubungan kita dengan sesama manusia itu harus terjalin dengan baik. Itu yang disebut hablum minan nas. Jadi kalau bahasa yang simpel itu kita harus bersambung dengan Allah secara vertikal. Dan juga kita bersambung dengan sesama secara horizontal. Baru kita itu dinilai sebagai makhluk Allah, manusia yang tidak hina hidup kita itu, baik di dunia bahkan nanti juga di akhirat. Hal ini dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Duribat alaihimud dillatu aynama suqifu illa bihablim minan nasi wa hablim minan illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Al-ayat, sadaqallahul azim. Dicampakkan oleh Allah kepada kaum di zaman dahulu kala itu, di mana saja mereka itu berada. Apa itu kehinaan? Alias tidak terhormat atau tidak berharga, termasuk di hadapan manusia. Siapa saja orangnya, di mana saja, tidak akan hidup dengan kebahagiaan, dengan kehormatan, menjadi manusia yang dihormati, bahkan di sisi Allah juga termasuk dianggap hina itu. Kecuali memang menjalin hubungan dengan Allah dan dengan sesama manusia. Illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Nah, di sini harus kita tahu bahwa hubungan dua jalur ini harus kita pelihara sedemikian rupa dari awal sampai akhir, jangan sampai konslet itu. Hablum minallah itu dengan Allah caranya banyak itu. Kalau secara ritual yang kita amalkan selama ini, kita lewat sholat itu. Hablum minallah itu. Langsung mengamalkan hubungan dengan Allah secara vertikal, melaksanakan perintah Allah, sholat 5 waktu khususnya. Termasuk juga setiap tahun kita diwajibkan melaksanakan puasa.
itu juga hablum minallah secara khusus itu. Hadirin hadirat yang saya muliakan, memperbaiki hubungan secara vertikal khususnya dengan Allah Sang Maha Pencipta, kecuali lewat ritual melaksanakan sholat 5 waktu dan puasa, ada juga secara khusus kita membaca Al-Quran, qiraatul Quran. Itu langsung berkomunikasi dengan Allah itu. Nabi mengatakan, man arada ayyatakallama ma'allahi falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang ingin bercakap-cakap dengan Allah, berkomunikasi langsung dengan Allah, maka hendaklah membaca Al-Quran. Kebetulan kalau di dalam sholat itu yang dibaca wajib hukumnya membaca suratul Fatihah. Itu surat Fatihah itu bagian dari kalamullah, bahkan surah yang paling utama itu. Jadi otomatis langsung berkomunikasi dengan Allah, matur apa maunya misalnya, apa kehendaknya, niatnya bagaimana dan seterusnya di dalam suratul Fatihah itu. Dan semua kata-kata yang dibaca dalam Al-Quran itu, kalimat-kalimat itu ada makna yang substansial, langsung khususnya kita ketika baca basmalah misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, langsung kita menyatakan Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, kan gitu. Dengan sendirinya menyebut asma Allah itu menyatakan secara langsung kepada Allah bahwa saya ini sekarang sedang menyebut asma Allah yang penuh kasih, penuh sayang. Dilanjutkan dengan kalimat yang lain, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja dan puji keagungan Allah yang mengatur alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan seterusnya dan seterusnya. Kalimat per kalimat disampaikan kepada Allah, lalu maknanya karena itu bahasa Arab kita renungkan. Bukan hanya kita mendapatkan pahala, tapi sekaligus kalau bisa direnungkan makna kata per kata dalam Al-Quran itu menjadi obat segala keluhan, atau dalam kata lain penyakit yang ada pada badan kita itu diobati dengan perenungan makna dari kata per kata yang kita baca dalam Al-Quran itu. Luar biasa. Kecuali secara langsung badan amal yang kita lakukan berupa sholat, isinya itu awake dhewe ini komunikasi dengan Allah. Kata Nabi, man arada ayyatakallama ma'allahi falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang ingin berbicara, matur, berkomunikasi beserta Allah dengan Allah, maka hendaklah membaca Al-Quran. Lah, otomatis itu namanya menjalin hubungan secara vertikal kepada Allah
Zat yang maha besar, yang maha kuasa, yang maha kaya, yang maha segala maha ada pada Allah itu. Belas kasihan kepada kita Allah, otomatis kalau kita dicintai dan dikasihi oleh Allah, hidup kita itu pasti enak saja. Hadirin hadirat yang berbahagia, hablum minallah. Namun demikian kita jangan lupa harus menjalin hubungan dengan sesama. Hablum minannas. Ingin sempurna hidup kita, keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan baik di dunia maupun juga di akhirat, ya dua habl itu, dua hubungan itu harus kita jalin dengan sebaik-baiknya. Ya tidak usah repot-repot sebetulnya. Saya bicara ini memakai mic ini. Ini mic bisa bersuara sedemikian rupa itu. Bahkan suaranya baik itu ada kabel kepada listrik dan ada kabel kepada amplifier. Itu. Ada kabel kepada listrik amplifier dan ada kabel kepada hornnya. Itu kalau bahasa Al-Qur'annya tadi, hubungan vertikal ada, hubungan horizontal juga ada. Baru listrik mic yang saya hadapi itu bisa berfungsi dengan baik kalau hubungan ini tidak ada kekonsletan, baik jalur menuju listrik maupun ke horn itu. Jadi amplifiernya itu nyambung kepada listrik, nyambung kepada horn. Ini gambaran saja sebetulnya. Cuman persepsi kita supaya lebih mudah diberi contoh itu. Tadi secara sederhana sudah dibahas. Hablum minallah, hablum minannas. Kalau hablum minannas seperti yang kita rasakan setiap hari itu beraneka ragam macamnya, karena memang beraneka ragam hal-hal yang terjadi di hadapan kita. Bahkan dalam kitab Hikam, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu beliau mengatakan tanawul ajnas tanawul a'mal, ya, tanawu itu bermacam-macam jenis amal perbuatan, ajnasul a'mal. Tanawu'at ajnasul a'mal litanawu'i waridatil ahwal. Ini kalau kita bahas sebetulnya bermacam-macamnya jenis amal perbuatan yang kita lakukan karena bermacam-macamnya hal-hal yang terjadi di keseharian kita. Ya lebih banyak berkaitan dengan interaksi kita dengan sesama manusia. Hablum minannas itu. Tanawu'at ajnasul a'mal li tanawu'i waridatil ahwal. Bermacam-macam jenis tindakan kita keseharian itu
karena bermacam-macamnya hal-hal yang terjadi di hadapan kita. Nah, ini ada kaitannya langsung dengan hablum minan nas, bahkan lebih banyak secara horizontal itu. Interaksi dengan sesama itu bagian dari amal yang kita lakukan keseharian. Mungkin kalau berkaitan dengan transaksi-transaksi misalnya, waktu jalin hubungan di pasar, ada penjual, ada pembeli, misalnya itu. Kalau di masyarakat ada yang kontrak rumah misalnya, ada yang mengontrakkan, ada yang mengkontrak. Bahkan yang berkaitan langsung dengan ibadah muamalah, kaitannya dengan interaksi kita dengan sesama, ada menjalin hubungan langsung secara fisik, adanya akad pernikahan. Itu misalnya. Jadi tindakan kita keseharian itu sangat banyak itu. Katanya Imam atau Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam itu, ya tanawu'at asnasul a'mal li tanawu'i waridatil ahwal. Bermacam-macam amal perbuatan yang kita hadapi keseharian kita itu. Ini karena kita menghadapi persoalan yang beraneka ragam seperti tadi, tentu kita dituntut untuk bisa mengatur waktu itu. Waktu yang kita lalui itu bisa kita atur sedemikian rupa supaya hablum minan nasnya juga tidak konslet, apalagi berkaitan dengan hablum minallah. Jangan sampai retak itu, atau dengan bahasa yang sederhana konslet, sehingga hubungan dengan Allah tetap baik itu dari awal sampai akhir. Hubungan dengan sesama juga baik dari awal sampai akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ini gambaran kehidupan kita keseharian berkaitan dengan bagaimana kita menghadapi kehidupan itu supaya kita mendapatkan barokah, baik hidup kita, bahkan keluarga kita, lingkungan kita, dan juga secara horizontal tidak ada hal-hal yang membuat diri kita itu konslet secara horizontal. Pembahasan yang lebih rumit memang kaitannya dengan kehidupan sosial di masyarakat. Walaupun itu sifatnya horizontal, tidak substansial vertikal langsung kepada Allah, tetapi justru kalau itu konslet mempengaruhi hubungan kita dengan Allah yang secara vertikal itu. Karena juga bisa kenyataan dalam keseharian itu malas melaksanakan ibadah sholat, malas menghadiri pengajian karena ada persoalan yang terjadi di masyarakat. Hal-hal yang bersifat sosial. Jadi mempengaruhi. Ini yang harus kita pikirkan, bagaimana kita memanage waktu dalam kehidupan itu supaya tidak tekor yang secara vertikal tidak normal dan juga secara horizontal. Karena kehidupan kita ini yang kita harus tahu bahwa pasti dalam kehidupan tidak begitu saja mulus yang kita lalui, pasti ada gangguan-gangguan. Lah gangguan-gangguan ini yang diusahakan ditekan sedemikian rupa
tidak sampai berefek kepada hal-hal yang substansial tadi, khususnya hubungan kita dengan Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, masih banyak yang perlu dibahas sebetulnya. Keseharian kita itu yang juga bisa ada pengaruh positif pada pelaksanaan hubungan kita dengan Allah apabila lingkungan kita itu kita buat sedemikian kondusif, ya, tetangga, saudara yang ada di sekitar rumah kita khususnya tidak menimbulkan hal-hal yang mempengaruhi kepada hubungan kita dengan Allah. Maksud saya mempengaruhi dengan negatif. Kalau lingkungan kita itu kondusif, baik, saudara kita juga mendukung dan seterusnya, tetangga juga, insya Allah untuk melaksanakan ibadah lebih kepada ritual itu akan berjalan dengan baik itu. Ini juga berkaitan dengan usaha kita yang senantiasa kita ikhtiarkan supaya terjalin dengan sebaik-baiknya dari awal sampai akhir gitu. Walaupun kita sadar bahwa kalau kita mau berbuat baik pasti ada godaan-godaan, pasti ada gangguan-gangguan. Bahkan yang sering kita hadapi bukan gangguan yang tidak kelihatan, tapi yang gangguan yang langsung kelihatan. Akhirnya diri kita itu interaksinya kurang normal karena diganggu oleh hal-hal yang langsung transparan. Padahal yang berat kita hadapi juga gangguan yang tidak kelihatan. Ya setan lah, bahasa yang lebih gampang. Bukan sesama manusia. Bagaimanapun tingkah laku kita, tindakan kita yang baik-baik itu pasti ada yang pro, pasti ada yang kontra. Nah, di sini yang juga kita harus berusaha semampu kita. Kalau ada gangguan itu tidak sampai berefek kepada interaksi kita keseharian dengan masyarakat, itu tidak baik. Efeknya positif gitu maksudnya. Kalau toh gangguan tadi itu mempengaruhi, tidak begitu membahayakan, akhirnya tetap berjalan dengan sesuai dengan harapan kita. Itu dalam lingkungan kita keseharian itu. Ya saya sampaikan gangguan-gangguan itu pasti ada masalah. Ya karena memang kalau kita baca kitab, dalam kitab Hikam itu dikatakan bahwa al-kaunu kulluhu dzulmatuh. Keadaan itu semuanya gelap gulita. Innama anarahu, di sini dikatakan al-kaunu kulluhu dzulmatun wa innama anarahu dhuhurul haqqi fihi. Keadaan itu semuanya gelap gulita. Tapi yang menyinari kegelapan di lingkungan kita itu adalah
transparannya adanya kebenaran. Nah ini untuk meluncurkan kebenaran itu tadi yang saya sampaikan pasti ada gangguan. Gangguan ini diusahakan tidak sampai memadamkan cahaya kebenaran yang ada di lingkungan itu yang kita hadapi keseharian itu. Al-kaunu kulluhu dzulmatun wa innama anarahu zuhurul haq fi. Ini Imam Ibnu Athaillah beliau mengatakan dalam kitab Hikam. Banyak kalam yang penuh dengan hikmah dari Imam Ibnu Athaillah itu. Memang kitab Hikam itu kualitasnya lebih substansial daripada kitab-kitab yang sering kita baca, misalnya kitab yang dibawa oleh musannif itu kepada hal-hal yang kaitannya langsung dengan keyakinan, dengan akhlak. Sebab kitab Hikam itu ada substansi yang sangat perlu kita perhatikan. Kalau orang umum seperti kita itu kalau memohon kepada Allah, hajat kita dikabulkan. Hajat, keinginan itu sudah kelas tinggi itu. Tetapi di dalam kitab Hikam itu bukan hajatnya, tapi dikabulkan keinginan kita itu ridhonya Allah itu, keridhaan dari Allah itu. Lebih kepada substansial yang sangat tinggi itu. Bukan sekedar Allah mengabulkan keinginan kita, hajat kita, tetapi Allah meridhoi. Ya. Jadi ini kitab Hikam. Jadi kalau membahas tentang kitab Hikam itu memang konsumsinya orang-orang yang tidak kenal dunia itu sebetulnya. Ini saya mohon maaf ya, saya menyinggung tentang konsumsi hikmah dawuh-dawuh dari para ulama kelas tinggi itu yang sering kita terima di kalangan masyarakat umum, kan begitu ya. Tetapi itu kan pikiran kalau orang umum seperti awake dhewe ini kayaknya ndak nyandak gitu. Karena memang konsumsinya bukan konsumsi masyarakat awam. Kalau Pak Mubarak itu gampang sekali ngaji ihya kan gitu. Itu kayaknya kelas tinggi itu. Ya maklum ya, orang itu kalau mempunyai persepsi kan memang beda-beda ya. Tapi kalau kita kembali kepada tata cara yang lebih rasional kan gitu ceritanya. Ya kalau SD itu ya pelajarannya ya jangan kasih pelajarannya SMA kan begitu, wong SD ya kan begitu saja. Demikian juga kalau SMA, SMP jangan dikasih mata pelajarannya orang yang sudah kuliah gitu. Itu ini yang sering juga kita, ya bukan kita menyalahkan, tapi orang sekarang itu masalahnya seleranya tinggi-tinggi gitu ya. Tidak mau mempunyai selera yang sederhana. Oh, tidak tahu apa-apa itu langsung kitabnya fikihnya Fathul Mu'in gitu. Tidak tahu, padahal tidak tahu apa-apa itu. Gitu. Baca Fatihah aja masih gurdal-gradul, tidak genah gitu. Tapi kitabnya langsung wah kayak iya saja gitu. Nah, ini saya sampaikan kaitannya dengan memperbaiki hubungan secara horizontal. Di zaman akhir itu memang sangat beraneka ragam.
yang tidak perlu muncul itu muncul sekarang. Makanya Imam Ibnu Athaillah Al-Askandari itu mengatakan dalam kitab Hikam itu tadi, tanawwa'at asnasul a'mal li tanawwu'i waridatil ahwal. Bermacam-macam jenis yang kita hadapi keseharian kita itu. Apa yang kita programkan macam-macam itu tadi sangat banyak. Kebanyakan program tadi itu sampai tidak bisa kita eksekusi atau dengan kata lain untuk mengamalkan karena kebanyakan tadi. Lebih-lebih kalau kita bicara dengan orang yang intelek, akademis, wah itu idenya saja, wah kelas tinggi itu. Nah, jadi ini maksud saya ya kalau memang kita menghadapi orang awam umum itu ya memang seharusnya jangan membawa materi yang kelas tinggi itu. Yang kita itu pantasnya ya jalan di tanah yang kayak ini, tapi langkah kita itu kan ke atas, ngawang-ngawang ke atas. Jadi ini akhirnya kurang begitu normal. Komunikasi kita secara horizontal itu kurang baik itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, ini gambaran sekilas ya supaya kita tambah luas pola pikir kita dalam menuju kehidupan yang menurut firman Allah tadi itu tidak mendapatkan kehinaan di mana saja kita berada, kapan saja, di wilayah seperti apa, tetap normal kehidupan kita itu sesuai dengan keinginan kita, enak dunia dan akhirat. Ya tapi syaratnya itu tadi harus hablum minallah wa hablum minan nas. Ini gambaran sekilas itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Tadi memang pengajian ini agak maju Pak, maju setengah jam dari biasanya. Berapa tadi? 7:30 saya sudah baca sholawat di sini. Ya kalau pengajian itu kalau katanya teman saya itu bukan berarti menuntut dengan waktu yang banyak, tetapi pengajian itu enaknya sak madya, cukup gitu. Ya supaya kalau tidak diperlukan dengan waktu yang panjang ya sedang-sedang saja supaya enak kedepannya nanti berjalannya itu tidak berat karena dilaksanakan dengan waktu yang cukup saja, tidak berlebihan tapi juga tidak kurang. Ya bahasa yang sederhana itu sak madya tadi cukup gitu. Ya memang di sini mulai dari almarhum Bapak Haji Badrun kayak saya bilang, gimana Pak, ini saya terlambat. Yang penting baca sholawat katanya. Jadi intinya malah sholawat. Ya alhamdulillah. Kadang-kadang terlambatnya pernah saya hampir 8:30 saya sampai sini. Ya hampir pulang Pak Huda. Mas Huda dikira sudah libur. Cuman saya di mana saja ada pengajian itu kalau sudah ada waktu ditetapkan itu saya perhatian karena pasti kasih tahu saya. Misalnya saya tidak datang pasti saya kasih kabar bahwa saya malam ini nanti libur dulu ya. Sebab kalau tidak kasih kabar ya berarti saya meninggalkan tanggung jawab. Tidak boleh itu juga harus tahu. Ya kalau libur ya kasih tahu libur. Tapi kalau saya dalam keadaan tidak ada gangguan di sini, ya saya meninggalkan acara rutin itu saya juga berat karena saya berpedoman apa yang kita lakukan itu bukan banyaknya, sebetulnya ajek itu istiqomah maksudnya. Nah, ajek itu walaupun sedikit itu lama-lama menjadi bukit kan begitu. Tapi kalau
cuman banyak, tapi 3 bulan tidak ada acara, dia itu tidak acek namanya. Nah, kan banyak santri-santri itu minta amalan pada kiai itu kebanyakan amalan, akhirnya tidak ada diamalkan. Itu diberi amalan satu diamalkan gitu aja dengan istiqomah kan. Jangan kiai ini dimintai amalan, pindah sana minta amalan. Akhirnya tidak ada yang diamalkan itu. Santri-santri dulu itu. Kalau di pondok. Nah, ini gambaran. Makanya semua yang kita laksanakan itu ya sederhana tapi bisa kita amalkan, sederhana baru kita lakukan dengan istiqomah. Insya Allah tidak ada masalah dan juga barokahnya ada. Tapi kalau tidak dilaksanakan dengan acik istiqomah itu pasti kurang barokah. Saya kira itu uraian sedikit ya. Mari kita tutup dengan bacaan Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a ya rabbi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.